Iya, sekarang kita masuk pada Kejadian pasal yang ketiga. Manusia jatuh ke dalam dosa, ya, pasal 3. Dikatakan ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, tentulah Tuhan berfirman. Ular berkata begini ya, kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon pepohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon pengetahuan, tetapi buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, ya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iya, saudara, dengan menyamar sebagai ular yang cerdik, iblis datang untuk mencobai Hawa. Ya, kenapa iblis menyamar dalam ular, saudara? Karena ular adalah binatang yang paling cerdik. Ya, dan dia mencobai Hawa. Dahulu iblis pernah merupakan, kita tahu bersama ya, jadi jangan ada yang tanya kok Tuhan menciptakan iblis. Kita semua tahu iblis itu dulu adalah malaikat, ya. Dia adalah makhluk yang mulia. Namun dengan sombong dia memberontak terhadap Allah dan diusir keluar dari sorga sebagai makhluk yang diciptakan. Iblis memiliki keterbatasan tertentu, meskipun ia berusaha untuk mencobai setiap orang agar menjauh dari Allah, dia tidak akan menjadi pemenang terakhir. Ya, jadi ingat, iblis itu ya jatuh dari sorga, dibuang ya karena dia ingin menjadi sama seperti Allah. Dia ingin dia yang dipuji, dia ingin dia yang disembah, saudara ya. Dan akhirnya dia dibuang, terlempar dari sorga yang mulia, yang kudus. Dia tadinya adalah seorang malaikat, pemimpin pujian di sorga ya. Tetapi akhirnya dia memberontak terhadap Allah dan akhirnya dia dibuang, saudara, ke dalam ya dunia. Dia dibuang, jatuh ya dari sorga. Lalu dia membujuk ya manusia untuk juga dengan roh yang sama menjadi sama seperti Allah. Dia datang kepada Hawa untuk mencobai Hawa, saudara, untuk membuat Hawa juga memberontak terhadap apa yang sudah Tuhan katakan. Lalu dia berkata, saudara, kepada Hawa, ya, bukankah Allah berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lihat bagaimana iblis itu memutarbalikkan firman. Ya, dia berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Padahal kita tahu bersama Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali ya. Itu yang dijawab oleh Hawa. Hawa di sana berkata kepada iblis ya. Sahut perempuan itu pada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu karena kamu akan mati. Ya, lihat iblis, saudara, memutarbalikkan firman ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis suka memutarbalikkan firman. Ya, dia bilang, kamu gak akan mati kalau kamu makan buah itu. Tetapi Allah itu tahu bahwa kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang jahat. Saudara, mengapa iblis ingin mencobai kita? Ya, pencobaan adalah ajakan iblis untuk menerima jenis kehidupannya dan meninggalkan jenis kehidupan Allah.
Ya, iblis itu mencobai Hawa dan berhasil membawa dia untuk berdosa. Ya, jadi memang iblis itu kerjaannya mencobai manusia. Siapa tahu ada manusia yang bisa dicobai. Makanya jangan sampai bapak-bapak ya mencobai ya. Jangan sampai bapak-bapak biarkan dirinya dicobai lewat apapun. Iblis bisa masuk hari-hari ini, SMS lewat apapun. Orang yang menyamar ya, jadi tawaran saham, tawaran kredit card, tawaran apa-apa itu banyak saudara. Tawaran-tawaran iblis yang datang. Ya, akhirnya berakhir pada perselingkuhan. Iblis itu suka saudara untuk ya, saya sudah banyak soalnya mendengar ya curhatan dari para ibu-ibu yang suaminya jatuh ya dengan orang-orang yang tadinya mengaku-ngaku menawarkan ini dan itu, akhirnya jatuh dalam perselingkuhan. Kenapa? Ya karena iblis itu memang sukanya menggoda. Iblis itu sukanya mencobai dan dia pakai siapa saja yang bisa untuk digoda. Siapa saja yang bisa dipakainya dia, ya dia pakai saudara. Ya karena itu ya jangan sampai ada utusan-utusan iblis yang datang dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Ya perhatikan, iblis akan menghancurkan ya Adam dan Hawa dalam ikatan mereka yang dekat dengan Tuhan. Iblis berkata, ya sebenarnya kamu tidak akan mati, tapi Tuhan itu tahu kalau kamu makan, kamu pasti akan jadi sama dengan Tuhan. Dia menawarkan Hawa dalam pikiran Hawa, ya makan aja nanti kamu akan jadi sama dengan Tuhan, dia bilang. Ya kamu akan lebih banyak memiliki pengertian. Kamu akan jadi lebih tahu ya sehingga kamu jadi sama dengan Tuhan, kata iblis ya. Jadi iblis itu ya berusaha saudara membujuk manusia agar melawan Allah. Dan akhirnya dia berusaha, bahkan kita lihat bersama bukan cuma manusia, Yesus pun pernah dicobai oleh iblis saudara. Ya, tetapi akhirnya ya Yesus melawan iblis hanya dengan memperkatakan firman. Yesus bilang ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis ya. Si ular yaitu iblis mencobai Hawa dengan membuatnya meragukan tentang firman Tuhan. Jadi apa yang sudah Tuhan firmankan kepada Hawa itu digoda sama iblis supaya ya Hawa itu ragu. Hati-hati saudara, waktu kita meragukan firman Tuhan, itu artinya sama dengan kita tidak mempercayai Tuhan, karena iblis yang memutarbalikan itu. Iblis berkata, apa benar ya kamu akan sembuh, apa benar kamu begini. Ya, semua iblis putarbalikan firman agar kita ragu kepada firman Tuhan. Dia mengatakan secara tidak langsung bahwa Allah itu ya egois. Allah itu tidak mau membagi pengetahuannya kepada manusia. Ya, dia berkata secara tidak langsung bahwa Allah itu bohong. Ya, iblis menawarkan kepada Hawa apa yang justru dilarang oleh Tuhan, tetapi apa yang memang dari awal iblis mau. Dia berkata kamu akan menjadi sama dengan Allah. Ya, dan kita melihat di sini saudara, lalu firman Tuhan, firman ini berkata, iblis memutarbalikkan saudara ya. Dan ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ingat saudara, dosa itu sedap ya, menarik perhatian ya, kelihatannya enak untuk dinikmati ya. Ini sudah ya dosa itu. Jadi hati-hati buat para bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang ada di sana. Ya, dilihat di sini ketika iblis mulai menggoda, lalu perempuan ini melihat buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya dan menarik hati. Dosa itu memang ya baik kelihatannya, menarik hati, enak untuk dinikmati. Itulah dosa saudara.
Jangan sampai kita terjatuh dalam dosa lalu ia mengambil, dikatakan di sana, dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Yang saya bingung ya, banyak yang berkata ya, kalau memang ya, coba kalau Hawa tidak diciptakan, manusia itu nggak jatuh di dalam dosa, ini gara-gara Hawa. Ingat loh, ayat ini dengan jelas berkata suaminya bersama-sama dengan dia. Kenapa Adam tidak mengingatkan istrinya? Kenapa Adam nggak ngomong kepada Hawa? Jangan loh, Tuhan udah ngomong. Berarti kan memang Adam ini dari awalnya ya dia bukan tipe suami yang memegang ketaatan kepada perintah Allah, saudara. Ya, dia diam aja ya, dan iblis itu pintar, yang dia goda itu wanita. Kenapa? Karena Alkitab berkata perempuan itu diciptakan sebagai seorang penolong. Ya, makanya ketika Hawa makan buah itu dikatakan di sana, ya, ketika dia memakannya diberikannya juga kepada suaminya yang saat itu bersama-sama dengan dia. Coba kalau yang iblis goda Hawa ya, Adam ya, itu pasti Adam makan sendiri tuh buah, saudara. Dia nggak kasih sama Hawa. Jadi yang jatuh ya cuma Adamnya. Makanya iblis tahu dia beri hanya kepada Hawa, dia tawarkan. Karena Hawa ini penolong, ya ketika dia makan dia ingat suaminya. Jadi dia tawarkan ya buah itu kepada suaminya, kata firman Tuhan di sini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, saudara, kita melihat di sini kejatuhan mereka di dalam dosa itu, saudara, akhirnya mengakibatkan mata mereka terbuka dan akhirnya mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka malu dan mereka membuat cawat dari daun pohon. Kalau kita melihat di sini, saudara, ya bagaimana ya iblis itu akhirnya berhasil. Ya, yang pertama karena dia tahu Hawa itu penolong, makanya dia goda. Makanya hati-hati ibu-ibu, kita ini diciptakan sebagai penolong, kita harus kuat dalam iman. Bapak-bapak juga terlebih lagi. Ya, udah tahu istrinya digoda sama iblis, diem aja, tidak mengingatkan firman Tuhan. Kita harus sama-sama bersatu hati untuk saling mengingatkan firman Tuhan. Nggak bisa hanya satu tok, hanya istri, ya hanya suami, ya harus berdua sama-sama saling mengingatkan supaya kita kuat berpegang pada firman. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita tadi sudah sampai di Kejadian pasal yang ketiga, ya, tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ingat, ular iblis memutarbalikkan firman. Iblis membuat ragu manusia terhadap firman Tuhan. Jadi ini kerjaannya iblis, mencobai manusia dengan cara apa? Memutarbalikkan kebenaran, yang dosa dibilang benar, yang benar dibilang dosa. Dan dia membuat manusia ragu akan janji Tuhan atau firman Tuhan, sehingga kita disuruh untuk tidak taat, melanggar firman Tuhan. Itu iblis. Segala sesuatu yang melanggar firman Tuhan itu iblis, saudara. Enggak usah tanya lagi, Bu, bagaimana membedakan mana yang iblis, mana kehendak Tuhan, mana kehendak iblis. Ya, kehendak Tuhan sudah pasti yang membawa kita pada ketaatan, kekudusan. Kehendak iblis itu yang membuat kita melawan firman Tuhan, melawan kehendak Bapa, itu kehendak setan, saudara, ya. Dan kita akan melanjutkan, saudara, kita tadi malam sudah sampai di akhirnya. Hawa berhasil membujuk, setan berhasil membujuk Hawa, dan Hawa akhirnya mengambil buah itu dan dia memberikan sisanya juga, dia memberikan juga kepada suaminya yang saat itu bersama-sama dengan dia, ya. Makanya juga laki-laki itu kalau imannya nggak kuat, ya, istri jatuh, ya, semuanya jatuh. Tapi suami dituntut menjadi imam dalam rumah tangga supaya tidak jatuh bareng-bareng semuanya. Harus ada yang kuat imannya, ya. Kalau bisa suami membawa istri dan anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Ketika mereka memakan buah itu, mereka matanya terbuka dan mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Akhirnya mereka mencari daun-daun untuk dibikin cawat, saudara, menutupi kemaluannya. Ketika mereka mendengar, ayat 8 di sana dikatakan,
Ya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Perhatikan apa yang menjadi upah dari dosa yang sangat mengerikan bagi manusia ketika Tuhan bilang kamu akan mati. Saudara, ya adalah ini yang terjadi. Pada waktu mereka jatuh dalam dosa, akhirnya mereka menjadi ketakutan terhadap Tuhan karena ada dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, mereka bersembunyi. Manusia itu bersembunyi, ya, di antara pohon-pohonan. Tadinya mereka ketemu Tuhan itu enak, hubungannya dengan Tuhan itu baik, ya. Mereka bisa merasakan hadirat Allah, mereka mau terus bersama-sama dekat dengan Allah. Tapi ketika ada dosa, dosalah yang membuat hubunganmu terpisah dari Allah. Itu yang Tuhan bilang, pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Dosa, ketidaktaatan membawa kita jauh dari Tuhan. Dan waktu kita jauh dari Tuhan, kita pasti mati. Ya, kenapa? Karena ketika kita ini diciptakan dari debu tanah, Tuhan menghembuskan nafasnya kepada kita. Karena itu manusia itu gak bisa hidup terpisah dari Allah. Karena hembusan nafas kita itu berasal dari Allah. Waktu kita berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, sudah pasti kita jauh dari Tuhan. Dengan kata lain apa? Mati. Inilah kematian rohani yang saya perkatakan, saudara. Ada 3 kematian di dunia ini. Yang pertama mati rohani, yang kedua mati beneran, yang ketiga mati binasa, mati kekal, yaitu di neraka. Ya, nah manusia itu ketika jatuh dalam dosa dia mati rohani. Ya makanya ya kita ini yang mati rohani. Kalau ada orang mati rohani sampai hari ini, sekalipun engkau Kristen, kalau engkau terus-menerus hidup dalam dosa, tidak hidup lahir baru dan dibebaskan dari dosa, mengalami kelahiran kembali, hidupmu diubahkan, maka maaf saja saudara, sekalipun engkau Kristen, engkau mati rohani. Dan apa yang akan engkau terima nanti? Kematian kekal di neraka kalau orang tidak dilahirkan kembali. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa itu Tuhan ingatkan, makanya jangan sekali-kali kamu makan karena kamu pasti mati. Ya, ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, firman Tuhan, bayangkan saudara, ya mereka akhirnya takut ketika mendengar langkah Tuhan, mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi, ketakutan saudara. Ini bukan takut akan Allah, tapi ketakutan saudara akibat dosa. Jadi saudara membayangkan 2 manusia yang menutupi tubuh dengan daun ara sambil berusaha bersembunyi dari Allah yang maha melihat dan maha tahu. Adalah ya lucu saudara ya, kalau kita lihat orang dia itu kan Tuhan maha tahu, Tuhan maha melihat. Untuk apa kamu bersembunyi? Wong Tuhan tahu kok apa yang kamu lakukan. Orang Tuhan tahu apa yang kamu perbuat. Tuhan tahu kejatuhanmu. Ya, makanya saudara, orang yang mati rohani itu seringkali buta rasa, buta hati, buta pikirannya. Dia pikir dia bersinah tuh Tuhan gak tahu. Dia pikir dia menyembunyikan dosa itu Tuhan gak tahu. Padahal Tuhan tuh maha tahu. Di sana dikatakan ya mereka berusaha bersembunyi dari Allah. Tapi Tuhan bertanya, di manakah engkau? Ya, sungguh saudara, bagaimana mungkin mereka akhirnya menjadi bodoh? Ya, jadi akhirnya ya kita lihat di sini ya kayak tidak berpengertian lagi. Ya, bersembunyi dari Tuhan. Bagaimana mungkin kamu bisa bersembunyi dari Tuhan? Ya, namun ya itu juga yang dilakukan manusia hari-hari ini. Bertindak seolah-olah Tuhan tuh enggak tahu apa yang mereka lakukan. Orang yang mati rohani ciri-cirinya ya, iya inilah ciri-ciri orang yang mati rohani saudara ya. Mereka itu berpikir bahwa Tuhan tuh enggak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka bertindak seolah-olah Tuhan tuh enggak ngerti. Mereka melakukan dosa itu ya dengan bangga, ya dengan senangnya.
Tapi karena mereka pikir Tuhan nggak tahu dan Tuhan itu tidak akan menghakimi. Ya, karena itu saudara, ya jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak tahu, dan jangan mencoba untuk menyembunyikan dosa apapun. Ya, karena Tuhan tuh lebih suka kalau kita hidup jujur, terbuka, pertobatan itu yang terpenting. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan ya ada kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan manusia sebenarnya. Tapi dari ayat-ayat ini juga kita membaca menunjukkan bahwa mengapa manusia takut untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah ketika mereka mendengar Dia menghampiri mereka. Ya, Allah ingin bersama-sama dengan mereka, namun mereka karena dosa yang mereka lakukan, mereka menjadi takut dan menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Dosa telah menghancurkan hubungan manusia dengan Allah. Sama seperti dosa telah menghancurkan hubungan kita ya dengan Tuhan, demikian juga dosa akan menghancurkan hidup saudara. Ya, tapi kita bersyukur saudara, lewat Yesus Kristus Tuhan, ya hubungan kita diperdamaikan kembali sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Ya, jadi jangan coba-coba hidup dalam dosa saudara, berbahaya sekali ya. Lalu ayat yang ke-11 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang untuk kau makan itu? Ayat 12, manusia itu menjawab, ya Adam menjawab kepada Allah, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu. Ya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara, ya, dan akhirnya saudara, Tuhan bertanya kepada manusia, ya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa kamu telanjang? Tadinya kan mereka tidak tahu, tetapi ketika mereka makan buah itu, nah Tuhan bertanya, apakah Tuhan tidak tahu? Kenapa Tuhan harus bertanya? Tuhan itu maha tahu, ya, tetapi Dia mau melihat kejujuran Adam dan Hawa ini, ya, untuk memberitahukan, ya, apa yang sudah mereka lakukan, saudara. Tuhan itu maha tahu dan Dia sudah tahu, tapi Tuhan mau melihat pengakuan dari mulut manusia. Dia mau lihat apa yang mereka mau omong kepada Dia. Ya, apakah mereka bertobat atau apa yang mereka lakukan? Ya, dan ini menarik sekali, saudara, untuk dibahas. Ya, tapi kita akan bahas besok saudara karena waktunya sudah selesai. Ya, kita melihat di sini, ingat sekali lagi saudara, ya, Tuhan itu bukan tidak tahu, tapi justru karena Tuhan sangat tahu. Ya, makanya saudara, Dia datang kepada manusia. Hari ini saudara, ya jangan, ya kita ini kalau kita sudah tahu kebenaran, Tuhan sudah ngomong, jangan pura-pura tidak tahu, apalagi melanggarnya. Lalu bersembunyi dari Tuhan, menyembunyikan dosa, itu akan mendatangkan kutuk dalam hidup kita. Tuhan bilang saat itu juga kamu akan mati. Bukan mati secara rohani, bukan mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Itu kematian yang pertama. Ya, kematian yang kedua, mati secara daging kita ini waktu kita mati beneran. Yang ketiga itu mati dalam kekekalan di neraka. Mari saudara, jangan sampai kita mati rohani. Mari kita hidup dalam kebenaran, bertobat dari segala dosamu. Biar malam ini kita mau berkata, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Ampuni segala pelanggaran kami. Dari kisah malam hari ini kami belajar bagaimana upah dosa itu membuat kami jauh dari Tuhan. Hubungan yang rusak dengan Tuhan itu membawa kematian rohani bagi kami. Kami mati ketika kami terpisah dari Allah sebab kami mendapat hembusan nafas hidup rohani itu dari Tuhan. Jika kami jauh dari Tuhan, itu artinya kami akan mati dalam kerohanian kami sehingga hidup kami pun akan binasa. Ampuni Bapa, bahwa setiap kami hari-hari ini dihidupkan kembali. Dalam rumah tangga suami, istri, anak-anak, kami semua boleh takut akan Tuhan dan memiliki hubungan yang diperdamaikan dengan Engkau lewat Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang mau terus mencari manusia saat berdosa. Engkau mencari Adam dan Hawa ketika mereka jatuh. Demikian Engkau mencari kami Tuhan, karena Engkau mengasihi kami.
Malam ini kami datang membawa seluruh keluarga kami. Biar Engkau sucikan, kuduskan keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan. Berkati keluarga besar kami. Kalau ada yang belum mengenal Yesus, Engkau jamah dan lawat Tuhan. Bapa, kami juga terus berdoa Tuhan memberkati untuk setiap keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan jamah dan lawat, mungkin itu orang tua kami, saudara kami, siapapun yang sedang terbaring sakit. Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan, ampuni dosa pelanggaran. Kami patahkan segala serangan kuasa-kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Dan terutama kami disembuhkan secara jiwa, sehingga tidak ada amarah, kepahitan, kekecewaan, tapi yang ada ucapan syukur kepada Tuhan. Mari saudara letakkan tanganmu pada bagian yang sakit. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus aku percaya aku disembuhkan, aku dipulihkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk setiap mereka yang mengalami kedukaan, Tuhan beri penghiburan. Bapak, kami berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang ada di dalam lembah kekelaman. Mereka yang sedang berjuang menghadapi pergumulan yang berat di dalam kehidupan. Tuhan tolong, jamah lawat Tuhan. Bahkan Engkau sendiri yang memberikan kekuatan untuk mereka boleh kembali bangkit. Yang terlilit dan hutang piutang, Tuhan beri jalan keluar ketika kami bertobat. Yang menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Yang terikat dengan obat-obatan terlarang, minuman keras, rokok, alkohol, narkoba, Tuhan lepaskan. Yang terikat dengan kekecewaan, kepahitan, amarah, Tuhan pulihkan, lepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kekhawatiran, ketakutan, intimidasi, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Yang berkekurangan Tuhan cukupi. Hamba berdoa juga bagi setiap mereka Bapa yang hari-hari ini benar-benar membutuhkan Tuhan. Engkau datang menjadi jawaban. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, shalom bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan jamah bangsa kami, beri hujan pertobatan tercurah, supaya anak-anak-Mu Tuhan boleh bertobat, memanggil Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni bangsa kami Tuhan. Lawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan beri kekuatan untuk senantiasa bisa Tuhan menjalankan setiap tugas mereka dengan kekuatan yang dari Tuhan. Engkau beri hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami dibebaskan dari korupsi, pemberontakan, pertikaian, kekerasan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ada lawatan Tuhan terjadi buat bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, tanahnya, udaranya, lautnya, airnya, pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, pertambangannya, rakyatnya, semua diberkati Tuhan sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, terutama penduduknya Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Di tengah masa pandemi ini Tuhan menjagai. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal, kesembuhan massal. Kami berdoa Tuhan pegang kendali di hari-hari terakhir ini, biar iman kami boleh semakin teguh di dalam Engkau, menanti kedatangan-Mu kali yang kedua. Tuhan Yesus, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin.